Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya Mbak, maaf mengganggu waktunya, makasih udah meluangkan waktunya. Terus, Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Risna. nama saya Nida. Kami memohon waktu Mbak untuk mewawancarai tentang stres akademik. Sebelumnya, untuk hasil respon ini tidak akan kami sebarluaskan, jadi hanya kami saja mengetahui dan dosen pengampunya itu. Karena ini hanya untuk keperluan tugas interview. Mbak bersedia untuk diwawancara? Ya, insya Allah bersedia. Baik, sebelumnya Mbak dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama aku Laura Ulhak Hidayat, dari Fakultas Psikologi juga, semester 7. Udah, gitu ya. Untuk alamat rumahnya, Alamat rumah tinggal di Banjar, Jawa Barat, tapi yang ngekos di Jalan Kenanga. untuk tempat tanggal lahirnya sendiri, Tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 1 Februari 2001. kalau boleh tahu untuk akhir-akhir ini tuh kegiatan apa saja yang Mbak tekuni baik di kampus maupun di luar kampus? Kalau kegiatan sekarang banget ya, sekarang itu fokus di ini sih, bikin skripsi. Pokoknya fokusnya di akademik sih. Terus kalau kegiatan organisasi udah nggak ikut. Paling ini psikososial, lagi ada kegiatan di klub itu sih. Fokus buat akademik ya Iya. Mbak? Tapi sebelumnya sempat ikut organisasi apa di kampus? Oh ya, organisasi. Kalau aktifnya itu di ini, di LDK Kahfi. Terus juga waktu itu sempat juga komunitas psikologi Islam, terus komunitas psikososial, sama ini tapi ini nggak aktif ya, di IMM psikologi ya. Tapi kurang aktif sih kalau di sana. Kenapa apa namanya Mbak belum memutuskan buat kayak ikut organisasi gitu atau ikut komunitas gitu di kampus? Sebetulnya karena jadi kan gini ya, nggak apa kan pakai aku kamu. Aku tuh dulu kan betul-betul perantau ya, maksudnya dari Jawa Barat, terus kuliah di sini. Terus di sini tuh benar-benar gak ada temen sama sekali. Jadi sebenarnya kalau alasan utamanya karena emang pengen cari temen dan cari memperluas relasi aja sih di sini. Sebenarnya kayak gitu sih kalau alasan utamanya. Terus kenapa kan makin sini ikut organisasi bertahun-tahun, lanjut lagi karena ternyata emang merasakan sih dampak baiknya banyak banget, kayak gimana aku ngatur Waktu. Iya ngatur waktu, terus juga belajar buat ngasah public speakingnya, terus juga belajar memanajemen tim kayak gitu-gitu sih sebetulnya. Kan ikut organisasi yang bahkan tadi katanya banyak ya itu ikut organisasinya. Maksudnya kayak pernah sampai menghambat kegiatan di kuliah atau gimana gitu? Pernah banget. Sebetulnya setiap semester, apalagi pas dulu ya, itu tuh ada banget tantangannya, maksudnya di masing-masing semester. Tapi yang paling kerasa banget itu pas semester 4, semester 5. Itu kan online ya dulu tuh. Terus posisinya organisasi lagi banyak banget, dan saat itu tuh emang lagi diamanahi jadi ketua panitia di LDK. Itu kepanitiaannya kurang lebih 6 bulanan. Terus itu benar-benar tadi pertanyaannya apa, aku lupa nih. Maksudnya pernah Menghambat ya? Iya, menghambat. Ya itu gara-gara kayak pengen, sebenarnya bukan pengen fokus juga, tapi kayak karena beban amanah di organisasi itu tinggi banget, berat banget, jadinya kayak mau gak mau harus fokus ke sana, sehingga ngaruh ke akademik, dan itu ngaruh banget ke IPK sih. Jadi menghambat banget. Dan jadi kalau kan karena online nih, jadi misal lagi Google Meet atau lagi Zoom meeting itu gak pernah fokus ke mata kuliah, jadi kayak disambi organisasi gini-gini. Pokoknya itu sih, sampai ini justru ya, aku ada ambil lagi yang di psikologi komunikasi waktu itu gara-gara itu. Terus sempet juga gara-gara dari mental sakit fisik 1 bulan, itu tambah kacau gitu sih. Sempet parah banget semester 4, semester 5. Itu aku nanti pernah sambil fisik gitu Mbak, berarti waktu itu kayak mungkin bisa jadi itu karena pola tidur yang teratur juga, tapi sama makan juga gitu. Iya. Atau gimana? Iya, ngaruh ke semuanya, ngaruh ke makannya.
jadi gak nafsu gitu loh, jadinya ya udah makan asal masuk aja. Terus tidur juga aku baru pertama kali enggak maksudnya selama kegiatan itu aku baru sering tidur di atas jam 12, bahkan ya kadang subuh baru tidur karena gak bisa tidur, kepikiran sestres itu pada saat itu. Dan merasa pas jadi ketua panitia tuh banyak banget tekanan banget sih, gitu sih. Itu memang kalau boleh tahu apa mbak, pas event apa? Islamic Fair. Oh yang itu ya, Iya, 2021. yang tadi aku mau daftar tapi nggak jadi. Sebenarnya kalau cuma masuk ke jadi anggotanya nggak begitu ini, cuma pada saat itu emang aku baru pertama kali loh jadi ketua Itu panitia acara besar. acara besar nasional gitu. Dan anggotanya jadi cerita apa? Enggak apa-apa. Dan anggotanya itu bisa dibilang mereka tuh aktivis kampus loh, jadi makanya masih orang-orang keren nih. Terus jadi anggota aku, sedangkan ini aku bukan merendah ya, sedangkan posisinya aku tuh baru banget terjun, jadi kayak ngerasa ditekan, sempat juga ngerasa dipermalukan di forum gini-gini itu sih. Tapi dari sana banyak belajar juga sih. Tapi emang ya hasilnya juga nggak bagus sih mbak, misalnya nggak main-main kan, pematerinya juga bagus kan, terus rame banget. Berarti emang ya, yang sakit itu sebulan mbak, sakit apa itu? Sebenarnya sakitnya demam biasa tapi nggak sembuh. Sembuh, sakit lagi, sembuh lagi. Terus misal pagi-pagi bangun udah pilek, meriang segala macem gitu, bisa tapi siangnya sembuh, paginya gitu gitu. Mau ditambahin kan nih? Iya. Berarti kan tingkat yang mbak sempat, berarti kan emang berarti kan itu bisa dibilang mungkin ikut organisasi itu kan itu yang berpengaruh juga ya mbak ke akademik kayak IPK mbak kan, jadi katanya ada yang D juga adanya. Berarti itu tuh mbak pernah merasa kayak insecure atau kayak stres gitu juga mbak? Insecure itu enggak sih, tapi lebih ke merasa tidak bisa memegang amanah dari orang tua dengan baik. Enggak sih, jadi yang ngerasa bersalah, bukan insecure tapi ngerasa bersalah. Aku enggak, sebenarnya aku bukan tipe yang mengejar nilai, aku bukan kayak gitu dari dulu. Dan orang tuaku juga sebenarnya enggak begitu, iya enggak menuntut, tapi akunya merasa bersalah sendiri loh, karena ya emang ke kuliah itu fokusnya harusnya ke akademik kan. Organisasi juga kalau misalkan enggak kita bukan mahasiswa UMP nggak bisa organisasian di kampus gitu. Jadi merasa bersalah sih lebih ke itu. Pas mbak posisi itu yang itu bisa dibilang stres akademik nggak mbak? Yang pas bagian mbak itu sibuk organisasi itu juga kayak keteteran gitu itu? Kalau aku merasanya iya stres akademik. Sebenarnya aku sempat konsul ke psikolog sih. Di sini apa di sana? Di sini dan di online. Di sini sama siapa? Enggak kalau di sini ke Mas Gugung aja sih. Cuma Ya bahkan deket ya sama Mas Ugung. nggak begitu dekat Di malah. psikososial tapi kayak kenal sama mbak Mas Ugung. Ya dulu, sekarang kan udah nggak ya berarti ya. Tapi masih diinget tahu. Emang iya? Iya. Kok jadi cerita itu tapi emang kenapa? Enggak kan kadang kayak kan aku tuh kadang suka beberapa kali 2 kali aku ikut yang ringan terus kayak ya aku kayak nama mbak tuh sempat kesebut, nama tuh mbak Amel juga yang pernah respon aja lah, yang respon jauh. Juga mbak itu kan pernah apa tuh KKN yang jauh itu lewat Mas Ugung relasinya kan. Tapi berarti mungkin salah satunya tadi yang mbak alami kan stres akademik itu berarti efeknya mungkin ya tidak sakit ya sama misalnya nggak nafsu makan gitu terus gitu ya. Dari mental ke fisik. Iya, mental ngaruh banget sih ya. Ngaruh banget. Tadi kan Mbak sempat bilang kan ada nilainya yang turun gitu ya. Nah, sebelum nilai turun itu pernah nggak sih Mbak terlintas kayak misalnya lagi ngelakuin kegiatan organisasi itu kayak gimana ya ini aku takut nilainya jadi turun gitu. Gelisah. Iya, gelisah gitu nggak? Gini ya, sebetulnya nggak munafik, pasti kayak ada perasaan kayak gitu, dalam artian dia pasti pengen mempertahankan atau meningkatkan nilai gitu kan. Tapi kalau kepikiran kayak perasaan takut nilai turun gitu sebenarnya enggak begitu loh, dan nggak bakal terpikirkan nilainya bakal kayak gitu. Tetap ya itu sih, tapi maksudnya gitu loh, misal ya nilai turunnya tuh cek plus deh, ya udah nggak apa-apa deh.
D loh, kayak ya malu banget tuh, itu malu sih. Emang Malu. dosennya siapa sih? Dosennya siapa? Pak Herdian itu sebenarnya karena aku nggak ngumpulin tugas karena tugas aja, karena ngumpulin tugas, tapi emang tugasnya itu bisa dibilang proyek Berbobot ya? proyek besar gitu. Iya. Gitu sih. Gak pernah ngerasa itu nggak jadinya, maksudnya karena dampak SPK itu kan pernah kayak jadi itu ngerasa kayak apa ya, kayak kayaknya aku nggak bisa apa deh, kayak nggak ada kayak aku nggak punya potensi dalam diri aku deh gitu. Pernah nggak sih Mbak? Kalau potensi, lebih ketakutnya gini, kan nilai itu sebetulnya bisa dibilang gerbang kita buat misalnya daftar kerja pasti kan HRD atau apa lihatnya dari nilai dulu kan sebelum ke lihat potensi kita kayak gimana. Nah pernah sih takutnya di hal itu aja, makanya aku lebih kayak ya udah deh, tingkatin kemampuan ya di organisasi dimaksimalin kayak gini gitu, lebih ke kayak gitu sih. Takut banget sebetulnya. Kan itu kan pas semester 4 semester 5 ya Mbak. Kalau sekarang gimana pas semester akhir? Kalau sekarang apa ya? Maksudnya kalau dulu kan kayak sempet kayak berarti sempet stres. Kalau sekarang juga semester akhir kan, semester 7 lihat orang-orang udah pada, maksudnya udah pada kayak sempro gitu. Mbak gimana sih sekarang juga lagi di fase itu atau enggak gitu? Kalau sekarang lebih ke stres yang sewajarnya loh, kayak ya stres menghadapi skripsi, ya udah gitu aja. Kalau dulu tuh stres yang bikin gak enak di hati pikiran, wah gak enak Ganggu lah ya aktivitas hari-hari. Kalau sekarang tuh stres yang sewajarnya mahasiswa aja. Terus kalau lihat misal teman-teman udah skripsi, udah sempro, biasa aja sih kalau itu biasa aja. Kayak mungkin sekarang udah tau ya Mbak, maksudnya kayak ya udah, maksudnya udah punya jalannya masing-masing Iya, ya benar. Kalau sekarang udah ngerti ya. Kalau dulu mungkin kan masih Iya, gitu. Tapi pernah ngerasa ragu nggak sih Mbak? Ngerasa ragu sama diri sendiri kayak bisa enggak, atau maksudnya ngelaluin ini semua gitu, terus kayak sekarang kayak skripsi gitu tuh. Sempet nih ya gini beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, aku tuh baru pertama kali nangis ke ayah aku. Maksudnya kalau nangis secara langsung sering ya, tapi ini baru pertama kali nangis lewat telepon. Yang bener-bener nih sebenarnya kan ya, sampai keluar kontrakan, keluar kosan itu kayaknya memang bener deh, nggak bisa nahan, kayak nggak bisa kayak berhenti nangis kayak malu kan gitu. Tapi udah deh, nangisnya bener-bener kenceng banget. Dan pada saat itu lagi bener-bener merasa stres, kayak ini skripsi gimana nih gitu. Jadi gimana gini, kalau misalkan lagi lomba lari, udah mulai nih, terus lari ke tengah, udah sampai di tengah perjalanan, capek, udah kayak gak mau apa sih, mau balik lagi, udah nanggung gitu kan, mau lanjut udah gak mau gitu. Ya itu sih sempet kayak gitu. Maksudnya sempet terus support system terbaik Mbak siapa? Selama ya sampai sekarang. Orang tua sih, orang tua, terus teman-teman kosan, teman-teman kontrakan, teman-teman kelas itu, terus juga teman-teman di LDK, cutting di LDK. Itu sih sebetulnya yang berarti kan tadi Mbak bilang ya, emosi negatif itu nangis gitu ya ketika mengalami stres akademik. Terus apa ada ya Mbak kalau ada tim itu gimana? Dia ada emosi negatif selain nangis. Yeah. Paling apa ya? Kayak misalnya tiba-tiba marah-marah ke orang lain yang nggak salah. atau kayak mukul-mukul gitu nggak? Iya. Kayak gitu enggak, tapi gini loh, lebih ke aku kalau misalkan lagi stres itu diem dan menyendiri, ngurung diri di kamar. Dan bahkan teman-teman kontrakan aku tahu kalau misalnya ini bukan cuma sekarang ya, tapi dulu waktu stres di organisasi gara-gara jadi panitia, jadi ketua panitia itu, aku ngurung diri di kamar dan benar-benar orang lain khawatir loh. Sedangkan aku tuh ngunci kamar, benar-benar ngunci seharian, bahkan 2 hari kalau nggak salah. Nggak salah sama sekali. Enggak, jadi maksudnya emosi negatif kayak marah gitu-gitu enggak, tapi lebih ke kayak misal aku lagi marah, lagi stres banget, aku diem gitu. Itu lebih nakutin gak sih? Iya, takutnya tiba-tiba pas timbul kan kayak apa lah, kenapa ya? Tapi aku ngerespon, tapi lebih kayak enggak sih, aku nggak ngerespon, tapi aku nyimpen sticky note, nempelin sticky note di pintu. Aku lagi tidur, nggak mau diganggu gitu. Parah sih, kayak emang kebiasaan buruk kayak gitu. Tapi sekarang udah mulai enggak sih, mulai lebih terbuka. Kalau udah ngerasain kayak gitu, misalnya kayak selama ini yang udah
Mbak rasain masa kayak stres gitu Mbak gimana ngadepinnya solusinya? Solusinya jadi gini, aku tuh punya buku afirmasi positif yang gak sih kayak kan kita kadang suka misal ngasih makanan, misal teman-teman tuh ngasih makanan, terus ada sticky note, ada ucapan-ucapan. Aku tuh punya anaknya tuh word of affirmation banget. Jadi kayak dari dari SMP, SMA sampai sekarang tuh udah banyak aku kumpulin pesan-pesan positif dari teman-teman aku masukin di satu buku. Jadi kalau misalkan ya lagi udah ngerasa nggak baik-baik aja, aku baca itu dan alhamdulillah sih semangat lagi. Atau aku chatting sama Kak Tinggal Deka, Mas Ilyas, Mbak Nindi, terus Mas Ilyas yang ketua BEM ya? Mas Ilyas, Mbak Nindi, Mbak Lina. Pokoknya itu sih, kayak aku tuh butuh nasihat atau ya butuh, kadang aku minta mereka marahin aku atau kayak gimana, karena itu bikin semangat lagi gitu loh. Atau aku dengerin kajian gitu sih. Ya jadi keinget lagi Mbak, maksudnya kembali ke tujuan lagi. Iya. Kan Mbak tuh ikut organisasi nih, kan main banyak juga, terus sering nunda tugas nggak Mbak? Atau ya sekarang juga gitu? Dulu ya, yang pas semester 5, semester 4 itu ya. Sampai ke lewat deadline gitu, atau enggak? Kalau lewat deadline itu pernah, cuma lebih ke kayak ini loh, ngumpulin seadanya, tapi yang bener seadanya banget, asal nggak kelihatan merah loh di dosennya. Nggak sih? Iya. Itu aja sih. Tapi ngerasanya nggak tenang walaupun udah ngumpulin, kayak aku tuh perfeksionis. Iya, Makanya pantesan jadi ketua panitia pengennya yang bener ini ya. Udah mah kayak gitu, terus anggota Mbak kan aktivis ya, jadi kayak kebanyakan aktivis, jadi pengennya yang sama-sama gitu. Benar-benar. Pokoknya totalitas ya Mbak kalau ngerjain. Tapi perfeksionisnya lebih ke negatif sih. Ke akunya loh, jadi membebankan diri sendiri. Tadi kan cara Mbak untuk biar semangat lagi biasanya lihat dari sticky note dari orang lain. Nah, selain itu apa ada cara lain buat Mbak lakuin ketika mengalami stres akademik, misalnya mencari kesenangan gitu? Iya, aku ini apa sih, jalan-jalan Sendiri? Sendiri atau sama teman, pokoknya intinya keluar kayak gitu sih. Entah itu cuma jalan-jalan naik motor aja, Yang penting keluar ya, Mbak. keluar ya. Atau kalau misalnya lagi hemat budget ya motoran doang. Iya. Di minggir di alun-alun perumahan. Kalau dia efek negatifnya banyak ya Mbak, yang Mbak rasain kalau stres akademik. Maksudnya kalau kayak menjadi kayak mudah lupa juga nggak Mbak, atau kayak sulit berkonsentrasi gitu Ketika belajar gitu. Mudah lupa kayaknya jarang ya, tapi sulit berkonsentrasi sama apa sih, sulit berkonsentrasi pada satu aktivitas yang sedang dilakukan, susah mindful gitu loh, gak bisa. Ya benar sih gitu. Tapi kalau misalkan masalah lupa ketika belajar ya, kalau misalkan nggak dicatat tak lupa, kalau dicatat insya Allah inget sih, inget kan. Berarti Mbak lebih, kalau yang masalah tugas tadi lebih ke itu ya Mbak, maksudnya ngumpulin tepat waktu, cuman ya seadanya gitu ya Mbak. Kalau Mbak lagi stres gitu, mungkin kalau yang tadi kan semester 4 semester 5 kan itu ketambah stresnya parah banget, berarti mungkin salah satu apanya itu solusinya Mbak akan ke psikolog juga ya, sampai ke psikolog juga gitu, berarti terus sama mungkin curhat ke orang tua gitu ya Mbak, cara solusi Mbak ngadepin stres sama main keluar gitu sama teman. Kalau sekarang juga masih kayak gitu Mbak? Kalau sekarang masih. Tapi kalau sekarang yang apa sih, curhat nih ke orang tua atau ke cutting jalan tuh, atau tadi jalan-jalan tuh masih ya. Tapi kalau yang ke psikolog sebetulnya sekarang masih cari loh psikolog yang cocok, yang bisa ditemui secara offline gitu sih. Maksudnya kayak ngerasa gitu loh, ngerasa udah udah biasa aja, maksudnya udah ngerasa sedikit nggak stres kayak dulu, tapi ngerasa emang belum selesai loh sama diri sendiri tuh. Jadi itu sih, pengen ke psikolog gitu sih. Terus Mbak suka bikin itu nggak, masa kayak planner gitu, sini mau ngapain gitu nggak, atau to-do list? Iya. Tapi bukan di buku. Dulu pernah ya di buku, cuma sekarang lebih ke
di mading sih. Kita kayak di Senin Selasa pokoknya bikin mading buat 1 bulan, terus ya di ini bikin planner sih gitu. Berarti kalau sekarang kan katanya kan kalau udah semester akhir kan ini banget ya Mbak, maksudnya kayak yang pusing, stres banget gitu kan. Tapi kayak tadi aku nangkepnya kalau yang di cerita bahkan mungkin yang paling ininya tuh titik terendahnya semester 4 semester 5 ya Mbak. Berarti sekarang lebih ke yang udah nggak stres pas Dulu, semester 4 ya. semester 5 ya. Iya betul. Kalau jadi pernah dengar gak sih kalau semester 5 itu bisa dibilang semester paling kalian ngerasa gak sih? Iya, aku rasa semester ini Ngerasa kayak banget ya kan? pusing banget aku baca di Semester 7 sebetulnya nanti deh aku nggak bahas semester 7 dulu ya, tapi ya sebenarnya semester 5 tuh banyak banget praktikumnya, kalian gitu gak sih? Iya. Pokoknya semester paling berat banget. Bener. Coba terus bayangin dengan aku harus melalui itu, di lain sisi aku harus organisasian juga dan berat banget loh amanahnya. Jadi ya itu makin double kill. Kalau semester 7 emang gimana? Semester 7 lebih ke gini loh, apa ya, lebih kalau aku pribadi ya, aku nggak tahu sih teman-teman yang lain kayak gimana. Kalau aku lebih ke misal lagi garap laporan tuh yang kepikiran tuh udah gimana nanti presentasi dan gimana nanti pertanyaan dari dosen penguji. Jadi kayak overthinkingnya tuh kesana loh, Iya. kayak gitu. Terus juga ditambah kalau di psikologi, mata kuliah asesmen psikologi tuh Itu siapa sih Mbak dosennya? parah banget. Susah. Kalian pernah verbatim gak sih? Belum, baru sekarang kayaknya nanti. Kamu kayak mau mati, sebelum di video lagi. Jadi gini, dosennya Bu Rini. Oh. Pantesan. Semuanya seangkatannya. Ya, Bu Rini. Dan itu tuh boleh nggak sih aku jelasin ya tugasnya ya, ini gambar aja. Tugasnya itu kita nge-assessment individu, maksudnya nge-assessment seorang misalnya siswa atau siapapun itu, terus juga nge-assessment kelompok organisasi kita. Kayak misal kita nanti ngelakuin FGD atau ngewawancara, tapi itu minimal subjeknya 10 orang. Dan bayangin satu orang, jadi gini, kalau yang assessment individu itu kita ngewawancarai dia, orang yang mau kita assessment, terus kita ngewawancarai juga subjek sekunder, misal orang tua atau gurunya. Jadi ada 3 subjek ya. Iya. Nah, yang organisasi 10 subjek, Iya. berarti 13. Kita mau wawancara 13 orang dan kita harus ngeverbatim, kita ngetik. Bener, kayak gitu. Beneran. Itu tugas individu. Tugas individu. Kirain kelompok. Hah? Enggak, kelompok nggak sendiri-sendiri. Dari dulu dosennya Bu Rini. Hmm? Dari dulu dosennya Bu Rini. Iya. Apakah mungkin ada ganti dosen lagi? Tapi kayaknya tugasnya emang kayak gitu sih. Jadi, kalian tau gak sih asesmen itu kayak gimana? Jadi asesmen itu di dalam laporannya ada observasi nih. Terus kita ngelakuin wawancara sama kita ngetes psikologi dan ya Campur semua. nge-scoring semuanya asesmen itu. Gitu sih. Terus waktunya dari UTS, setelah UTS sampai UAS. Malahan sebelum UAS banget loh, tanggal 12 Desember tuh bulannya. Gitu. Itu sih yang bikin stres. Jadi ya kalau aku boleh ini, sebenarnya kalau dari laporan bikin stresnya lebih bikin stres asesmen lah daripada skripsi. Daripada skripsi ya, Mbak? Iya, skripsi malah kayak aku udah 1 minggu ini aku nggak ngerjain skripsi karena ngejar asesmen. Gitu. Kalau skripsi lebih ke kayak nanti gimana kita presentasinya. Iya, presentasinya. Iya. Takut salah ya Mbak, Iya. takut bisa jawab. Lagi dosen pengujinya kita nggak tahu siapa. Gitu sih. Asesmen lebih ke kayak gimana? Kamu boleh satu kali ya gini. Asesmen itu lebih ke kita ya Allah ini aku ngerasa kayak ngapain sih ini ngeverbatim orang cuma dilihat sekilas doang, jadi kayak bisa mau ngasal verbatimnya nggak bisa. Emang nggak bisa? Yang verbatim ngasal sih gimana hasilnya pasti kan nanti. Maksudnya kan nggak bakal diperiksa nggak sih sama Iya sih, cuma kayak kadang bingung loh kalau mau ngasal juga kayak gimana. kayak mikir lagi ya Mbak. Iya, Mending ngasal sekalian. iya Iya, ada gitu sih. Kayak Google aja kan ada biasanya pakai Google ya. Iya. Pakai Google kayak ya. Oh iya mudah. Jadi kita nggak usah ngetik. Nah, atau jokis sih bisa. Untuk iya. Kan kalau Google nggak ada ya. Iya sih. Sekarang lebih udah lo gowo kali ya Mbak Iya, sama iya. itu nggak kan. Dulu tuh ya. Jadi cerita. Semester 2021 ya. Itu kan kita melewati bulan Idul Adha sama Idul Fitri. Ya. Pokoknya di masa-masa Idul Adha Idul Fitri, aku sampai pokoknya di masa-masa itu aku pernah bikin story WA loh.
aku tuh ya kalau nggak bikin story WA berarti lagi stres. Kalau nggak bikin, Kalau nggak bikin kayak maksudnya nggak share pamflet apapun, karena emang lagi stres. Dan aku bisa seharian itu off WA, dan aku baru bisa on WhatsApp itu jam 11 malam. Jadi kayak dari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam itu off, terus baru on jam 11. Jadi kayak pernah nggak sih ngerasa kayak stres dengar notif WA terus Iya, harus iya. ngebalesin satu. Jadi kan kalau dari jam 11 kan orang udah tidur, jadi aku bisa ngebalesin satu-satu dengan tenang. ya, ya. Stres itu loh aku waktu itu. Bisa cerita. Mungkin cukup segitu saja yang bisa kami tanyakan kepada Mbak. Untuk hasil wawancara ini tidak akan kami sebarluaskan. Terima kasih.